Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Sekalian lapor di sini Pak Menteri. Kemarin sudah keluar peraturan pemerintah implementasi dari Undang-Undang Mineral Batubara. Koperasi sekarang sudah bisa mengelola tambang-tambang mineral dan batubara. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Kalau tadi kita ada di titik penambangan PTBA yang melalui PT SBS melakukan penambangan di titik pertama tadi. Nah, itu adalah milik BUMN. Nah, sekarang kita berada di titik kedua ini adalah di tanah rakyat. Ya, sekali lagi saya sebut di sini tanah rakyat, daerah Darmo. Yang inilah yang saya sebut tadi ingkelab tadi. Ya, kalau ingkelab ini tanah rakyat, memang di dalam IUP. Di dalam IUP itu ada ingkelab. Arti kalau ingkelab itu dia di luar daripada kepemilikan daripada yang punya IUP. Sehingga memang ini haknya rakyat, gitu kan? Punya rakyat di di daerah Darmo, wilayah Darmo ini. Nah, dengan ada lahirnya Permen 9 tahun 2025, saya ulangi, dengan PP 35 tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto mengajak untuk seluruh masyarakat, artinya kepada masyarakat khususnya yang di wilayah pertambangan, untuk melakukan juga usaha penambangan itu dengan cara membentuk koperasi. Nah, jadi untuk itulah kenapa, supaya lebih mempertegas lagi, bahwa rakyat itu, kita ada di tanahnya rakyat saat ini, yang memang kepemilikannya jelas, yang memang belum ada pembebasan daripada PTBA, maupun PT-PT yang lain, yang melakukan aktivitas tambang di sini, dan ini benar-benar 100% memang punya rakyat, karena dia ingkelab. Bagaimana? Apakah boleh melakukan penambangan dengan Permen 9 2025 ini? Boleh melakukan penambangan, tapi dalam bentuk membentuk koperasi. Karena mereka ini tidak terlibat di dalam tanah milik PTBA itu. Karena mereka punya tanah sendiri tapi di dalam IUP PTBA. Itu makanya diberi kesempatan melalui koperasi rakyat ini bisa menambang. Tapi tanah ini tanah rakyat, dia ingkelab. Belum ada ganti rugi, belum ada pembebasan. Sehingga mereka ini punya hak terhadap tanah mereka. Nah, dengan permen ini mereka punya hak untuk melakukan penambangan ini. Oke lah, karena itu memang ingkelab punya rakyat, tidak bisa dicegah karena ada permen ini. Artinya ada musyawarah mufakat. Rakyat ini boleh menambang di sini, artinya sebagai tambang rakyat murni. Nah, dengan bentuk kerjasama nanti kita ada kesepakatan. Nah, inilah tugas dari kami, Ormas Garda Prabowo, yang mengawal programnya Pak Prabowo ini, mengawinkan antara rakyat dengan negara melalui BUMN melalui PTBA ini. Jadi Lanjutan dulu. Sekali lagi ya, saya memberikan keterangan dengan seluruh masyarakat di daerah Darmo ini yang memang tanahnya bisa dipertanggungjawabkan secara legalitas, artinya kepemilikannya yang memang belum ada pembebasan daripada PTBA maupun PT-PT lain yang melakukan penambangan di daerah ini, itu 100% tanahnya rakyat. Makanya hari ini kita hadirkan Ketua Koperasi Puskut Sriwijaya Sumatera Selatan ini, supaya rakyat ini nanti tergabung di dalam koperasi ini bisa melakukan penambangan. Bisa nggak melakukan aktivitas penambangan? Bisa. Bagaimana hasilnya? Bisa dijual ke PTBA? Bisa. Di luar PTBA juga bisa. Tapi alangkah baiknya nanti jangan terlalu jauh mekanismenya. Nah, inilah yang akan kita fasilitasi antara PTBA selaku yang mewakili negara dalam melakukan penambangan dengan masyarakat selaku tambang rakyat. Sesuai dengan aturan, dengan koperasi. Artinya seluruh tambang rakyat ini nanti kita buat musyawarah mufakat untuk dijual kepada PTBA dengan mekanisme-mekanisme yang ada saat ini. Jadi dalam hal ini salah kalau kita lihat bahwa di satu sisi rakyat ini merugikan negara, di sisi lain bahwa mereka berada di sini ini artinya mengusik, artinya dengan kegiatan-kegiatan negara itu. Tidak ada. Nah, itulah kenapa lahirnya Permen 9 2025 ini untuk dalam rangka mengatasi yang disebut tambang-tambang ilegal yang selama ini.
Jadi kita tidak lagi berbicara tambang-tambang ilegal karena permennya sudah ada, dibentuk dalam koperasi, rakyat bisa menambang. Beliau menjadi ketua Dewan Pembina kami itu sebelum dari beliau menjadi presiden. Itu sudah cukup lama, lebih kurang sudah dalam masa pergantian kepengurusan, itu lebih kurang sudah 3 periode. Kami dalam kelembagaan kami ini yang dibentuk oleh negara juga. Yang sekarang kami sampai nih di lokasi yang diakui anggota kami dan sudah dibuktikan anggota kami juga Legalitasnya. secara legalitasnya, artinya surat menyurat ataupun dokumen-dokumennya. Nah, akan tetapi kami di hati sini tidak membela dengan subjek, tapi kami berusaha untuk objektivitas atas mengikuti aturan dan peraturan perundangan seperti yang dibilang, yang disampaikan sebagai kebijakan dari Bapak Presiden. Tinggal berkomunikasi dengan pihak-pihak setempat di sini bahwa apabila ini betul diakui ini dalam IUP, ada lanjutan dalam IUP tersebut. Adakah pembebasannya? Nah, kita membuktikan pembebasannya. Inilah yang kita bilang dari awal tadi, di sesi pertama tadi, kita butuh komunikasi yang baik. Bahwa keinginan beliau ini mensejahterakan semuanya dengan tidak ada yang tersisihkan. Karena semua ini bertujuan akhir dan awal dan berakhirnya ke masyarakat atau rakyat setempat serta rakyat Indonesia pada umumnya. Dan satu lagi, mungkin sorotannya harus dikasih lihat ya. Kalau lihat, Bapak boleh loh. Anggota dari anggota kira-kira sepakat ya kalau misalnya ada bapak-bapak yang mau kunjungan ke sini ya. Lihat duren-durennya ini luar biasa lah. Ini duren-duren bukan baru, duren-duren udah tua sekali. 60 tahun, 100 tahun. Sepakat. Itu ya. Ini ditanam Tapi rakyat bersedia ya, kalau mau ke sini kunjungan boleh. Siapa tahu satu saat buah durennya muncul Umur gitu ya. durian ini lebih kurang 60 sampai 65 tahun. Sebelum Sebentar, ada sebentar. ini sudah ada. 65 tahun. Tahun berapa? Colong dibantu saya. Sebelum Haji 25 artinya 60. 70 dong. 60. Berapa tadi? 65 tahun. 65 Potong 25 kurang 40. 1960. Ternyata pohon ini 1960 ya. Artinya bukan bapak ya yang nanam. Bukan. Siapa yang nanam? Dari nenek. Dari nenek. Karena melampaui umur bapak saya pikir ya. Itu ya. Saya sampaikan bahwa Pak Haji Prabowo, artinya Dewan Pembina Presiden kita itu mengetahui keadaan masyarakat di sini. Itu yang luar biasa. Beliau luar biasa sendiri. Akhirnya melakukan kembali kebijakan, mengeluarkan kebijakan atas perpres yang saya sampaikan sebelumnya. Sekali lagi ya, kepala daerah itu namanya ada gubernur, ya kan? Kepala daerah kabupaten itu ada namanya bupati. Pak Gubernur, Pak Bupati, kawan-kawan saya di anggota dewan, saya Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan, Haji Bana. Pada saat ini berada di tengah tanahnya rakyat, yang memang digarap oleh rakyat, yang memang belum ada ganti rugi, dan belum ada pembebasan apapun bentuknya di dalam kawasan PTBA ini. Terima kasih dong kepada kami. Kami sudah artinya duluan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada rakyat dengan tidak nanti akan terjadi penyesatan-penyesatan. Kalau kita berpikir selalu positif akan lahirnya positif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Kemarin sudah keluar peraturan pemerintah implementasi dari Undang-Undang Mineral Batubara. Koperasi sekarang sudah bisa mengelola tambang-tambang mineral dan batubara.